Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan rahmatnya sehingga kita dapat kembali melanjutkan kegiatan pembelajaran daring kita untuk siswa kelas 10C SMA Islam Al-Nuha. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada istrinya, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta kepada umatnya yang tetap istiqomah di atas sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat kelak. Anak Ustaz banggakan, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintakan Allah. Apa kabar antum semua? Semoga antum dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah sehingga dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan lancar. Anak-anak Ustaz yang Ustaz banggakan, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan kegiatan pembelajaran daring kita. Masih di bab yang sama, bab fungsi, ya. Bab fungsi yang terakhir kita sudah sampai bagaimana menginverskan, ya. Menginverskan sebuah fungsi. Ya. Baik, kali ini anak Ustadz kita akan masuki materi kita yang terakhir. Tapi sebelumnya Ustadz lihat dulu ya. Ini yang hadir baru 4 orang. Niko, Solihul Fajri, Akhtar sama Umar Haris. Coba diaktifkan dulu speakernya semua. Afwan, diaktifkan mikrofonnya semua. Halo. Coba diaktifkan. Udah? Udah, Akhtar udah. Niko belum, Aidil belum, Fajri, Umar belum. Coba aktifkan mikrofonnya. Oke, Niko sudah, Aidil sudah. Fajri sama Umar belum ya? Taib, kita mulai saja. Jadi anak Ustaz banggakan, anak Ustaz cintaikan Allah. Itu Umar tadi itu yang fotonya nampak sekilas itu. Umar. Iya, baju merah. Umar. Astagfirullah. Kok macam apa gitu? Edi Brokoli. Astagfirullah. Janganlah, jangan mentang-mentang karena daring semuanya pada nggak terawat, rambut nggak terawat, kuku nggak terawat, ya. Jangan mentang-mentang belajar di rumah dilupakan kerapian, kebersihan, janganlah. Sebagaimana Allah mencintai keindahan, ya itu juga kita harus bersih, rapi, indah. Janganlah seperti itu, ya. Apalagi ini hari Jumat ini. Ya, ini hari Jumat, sunnahnya ya antum ketahui bersamalah. Ya. Bersih-bersih, wangi-wangi. Baik. Anak Ustaz, ini materi terakhir kita. Di sini Ustaz memberikan 3 contoh. Jadi gini, anak Ustaz perhatikan. Contoh yang pertama, diketahui fx sama gx, ditanya Fok x. Nah ini sudah kita lalui. Bisa ya? Ini bisa. Contoh pertama, fx diketahui, gx diketahui, ditanya Fok. Kalau ditanya Fok berarti g masuk ke f. Udah selesai. Tinggal substitusikan, tinggal masukkan g ke dalam diri f sebagai pengganti x-nya. Ya. Nih. Udah. Ini dia. Untuk yang nomor 1, nomor 2 itu kondisi untuk contoh yang pertama ini. Jika diketahui fx dan gx kemudian ditanya Fok. Jika diketahui fx dan gx kemudian ditanya Gof. Maka kalau ditanya Fok, tinggal substitusikan gx, masukkan gx ke dalam diri fx
sebagai pengganti X-nya. Kalau GOF yang ditanya, substitusikan fx ke dalam diri gx sebagai pengganti X-nya. Ya. Oke. Muncul jadi contoh yang pertama ini sudah aman. Ya, sudah biasa kita datangkan soal seperti itu kemarin Ustadz Arab, ini sudah aman. Bagaimana dengan contoh yang kedua sama ketiga? Diketahui fx, diketahui fok-nya, ditanya gx-nya. Gitu dia. Yang ketiga, gx-nya pula diketahui sama fok, ditanya fx. Ini kebalikannya. Kalau yang nomor contoh pertama itu ditanya ujungnya, hasilnya. Ini ditanya salah satu unsurnya. Apakah fx-nya yang ditanya, apakah gx-nya yang ditanya. Bagaimana cara kita mengerjakannya? Ini dia. Ini permasalahan baru yang saya datangkan pada kesempatan kali ini. Bagaimana saat mengerjakannya jika yang ditanya bukan fok sama gof? Ini malah fok sama gof-nya diketahui. Yang ditanya unsur fx atau gx-nya. Dibalik fok sama gof-nya diketahui, ditanya fx atau gx-nya. Bagaimana mengerjakannya? Perhatikan. Nanti Ustaz datangkan, nanti kita kerjakan ini ya. Oke, jadi gini caranya non Ustaz. Ustaz catat dulu contoh soalnya. Sebentar. Bentar ya, nanti kita beralih ke layar penjelasan via tulisan ya. Bentar saya catat dulu sedikit. Nampak antum? Nampak? Halo? Halo? Nampak? Nampak? Yang pertama ini udah biasa. Udah biasa kan? Bahkan kita udah belajar sampai menginverskan juga sudah. Kalau ini biasa. Fx diketahui, Gx diketahui. Bagaimana mencari fok? Aman insya Allah. Berarti kalau cari fok, G masuk ke F sebagai pengganti X. Bagaimana mencari gof? Berarti F masuk ke G sebagai pengganti X. Ini biasa. Tunggu dulu, yang ini yang sudah pernah kita jelaskan ini masih ada yang belum paham juga nih kira-kira? Tinggal nyari fok sama gof. Ini ada yang belum paham lah? Masih ada yang belum paham nggak nih? Halo? Astagfirullah. Oke lah, yuk. Lupa kan nggak ingatnya itu. Kalau ingat nggak lupa. Berarti mencari fok, G masuk ke mana? G masuk ke F. G yang masuk ke F, diri G yang masuk ke F, menggantikan siapa dia di F? Berarti yang F yang sebelumnya X kurang 1 menjadi apa? X tambah 2 kurang 1. Ininya yang dari diri si G. X-nya yang tadinya X kurang 1, X-nya ini berganti dengan ini X tambah 2. Ini dia. Ya udah selesai, berarti X tambah 2 kurang 1. Berarti X tambah 1. Selesai. Gantian. Bagaimana kalau G komposisi Fx? Berarti ini mana masuk ke mana? F ke G. Berarti diri F masuk ke dalam diri G sebagai pengganti siapa? Yang tadinya Gx-nya itu X tambah 2, tadinya Gx-nya X tambah 2. Sekarang X yang ini
X pada X tambah 2 ini berganti jadi siapa? X kurang 1. X kurang 1 tambah 2. Nah, jadi gini dia. Jadi yang tadi sebelumnya X tambah 2, X ini digantikan dengan ini. Makanya jadi X kurang 1 tambah 2. Maka dapatlah jawabannya X kurang 1 tambah 2 sama dengan X tambah 1. Loh kok sama Sat? Ketepatan. Ketepatan sama. Gop sama Fognya sama. Bisa, tapi nggak berlaku untuk semua. Ya. Oke. Kita lihat contoh yang kedua. Ini yang mau saya jelaskan. Apa contoh kedua? Berbunyi diketahui fx-nya X kurang 1. Fog X-nya X tambah 1. Berapakah GX? Coba kita kembali ke sini. Nampak? Dah. Ini yang permasalahan baru saya bilang. Kali ini unsur di dalamnya itu yang ditanya, bukan hasil akhirnya. Fx diketahui X kurang 1. Fog-nya diketahui, Fog X-nya X tambah 1. Yang ditanya GX-nya berapa? Gimana cara carinya? Gimana cara carinya? Kenapa kok bisa X tambah 2? Karena ada tahu di atas ya kan? Iya, cuman Ustadz mau tahu jalannya cemana. Nah itu dia, bukan hasilnya udah ada memang, di atas sudah ada. Memang Ustadz balik-balik aja nih soalnya. Cuman Ustadz mau tahu cara mendapatkan X tambah 2 itu kayak mana. Oke lah kita ketahui lah GX itu X tambah 2. Karena ini kan Ustadz balik-balik aja contohnya. Jalannya itu cemana? Nah itu dia. Itu dia jalannya cemana. Cemana caranya? Ada yang tahu? Halo? Oke, gini caranya, tengok. Kalau dari bentuk ini, GX letaknya di kanan atau di kiri? Ini kan FOG, Fog. Berarti G di kanan kan? Halo? G di kanan, F di kiri. Gini Mas Ustadz gini. Kalau golf, siapa di kiri, siapa di kanan? Ini pengaruh nanti. Di kiri siapa? G, di kanan siapa? Kalau ini siapa di kiri? Kanan? G, oke. Yang ditanya kali ini yang di kanan. Yang ditanya kali ini yang di kanan apa yang di kiri? Kanan. Gini cara carinya. Tengok cara carinya. F komposisi GX sama dengan X tambah 1. Ya kan, dari sini kita buat lagi nih. Dah. FGX ini artinya boleh nggak kalau Ustadz mau buat gini? Sama nggak ini dengan ini? Halo? Sama. Fog penulisan ini sama ini sama, nggak usah bingung. Yang penting kalau F-nya di duluan, F di luan, G dalam, nggak boleh dibalik, beda nanti. Jadi ini sama penulisannya. Ustadz mau tanya, kita kan mau cari GX, betul nggak? Apa arti FGX? Ini apa artinya nih? Mana masuk ke mana ini? Kok F pula masuk ke G? Terbalik. Kalau kayak gini, oke lah. Fog sama ini kan tulisannya sama. Ini apa artinya? Mana masuk ke mana?
Halo? G masuk ke F. Oke, sepakat G masuk ke F. Oke, dah. Oleh karena itu, G masuk ke F sebagai pengganti siapa? X. Tengok, siapa F? F siapa F? Fx siapa? X kurang 1. Berarti si Gx ini menggantikan siapa di X kurang 1 ini? Iya, jadinya gini dia. Gx kurang, paham? Biarkan aja dalam bentuk Gx, karena kita belum tahu siapa dia. Loh Ustaz, kok pakai Gx? Ya iyalah, orang kita belum tahu siapa dia. Ya kan? Kan f Gx itu artinya G masuk ke F. Si G masuk ke dalam diri F sebagai pengganti siapa? Pengganti X. Makanya yang tadinya X kurang 1 berubah menjadi 3X kurang 1. Sampai sini paham? Sama dengan X tambah 1. Udah? Ya kan? Ini di kanan nggak berubah lah. Dah. Berarti dapatlah Gx-nya. Berarti Gx-nya siapa saat? Ya udah, tinggal pindahkan lah minus 1 ke kanan. X tambah 1. Ini negatif, nyebrang ke kanan jadi apa? Jadi apa? Kuat lah, nggak usah takut salah. Belajar biasa itu salah, namanya belajar. Berarti jawabannya berapa? Gx. X tambah? Kan dapat. Gitu. Nggak usah bingung. Gx masuk ke dalam diri F. Gx yang masuk ke dalam diri F menggantikan siapa? Menggantikan X. Yang tadinya X kurang 1, yang tadinya Fx itu si X kurang 1, berubahlah sekarang jadi Gx kurang 1. Udah sampai sini bagaimana? Ya udah tinggal oper. Minus 1 oper ke kanan. Jadi positif. Dapat Gx-nya, X tambah 2, selesai. Jadi kalau yang ditanya sebelah kanan, gitulah cara ngerjakannya Nana Ustaz. Ingat ya, kalau yang ditanya, ini kan antara F, O, G, berarti G-nya di kanan, F-nya di kiri. Kalau yang ditanya sebelah kanan, beginilah cara ngerjakannya. Contoh, misalkan ada golf. Yang ditanya Fx-nya berapa saat? Sama cara ngerjakannya. Jadi kalau yang ditanya sebelah kanan, ginilah cara ngerjakannya. Sekarang kita masuk bagaimana saat kalau yang ditanya sebelah kiri. Berarti kalau misalkan Fok yang ditanya sebelah kiri berarti F-nya siapa? Fx-nya siapa saat? Kalau misalkan golf yang ditanya sebelah kiri G-nya siapa saat? Ini agak rumit sedikit. Kalau ini enggak sulit insya Allah. Ini agak rumit sedikit. Oke, kita catat dulu soalnya. Ustaz balik juga soalnya sebenarnya. Contoh yang ketiga. Apa katanya contoh ketiga? Ayo baca. Halo. Gx sama dengan X tambah 2. Fok X sama dengan X tambah 1. Siapakah Fx? Nampak? Yang ditanya sebelah mana kali ini? Beda nih. Ini beda. Kalau yang tanya sebelah kanan, tadi yang sebelumnya tanya sebelah kanan, insya Allah nggak sulit. Kalau yang ditanya sebelah kiri, bagaimana saat mengerjakannya? Kita tengok dulu ke atas tadi. Kita udah tahu nggak siapa Fx? Karena soalnya Ustadz balik-balik aja nih. Siapa Fx? Berapa?
Berapa fx di atas? Hah? Gak usah tengok lah, nanti salah pula. Berapa fx? X kurang 1, oke. Kita buktikan. Sebenarnya kita udah tahu fx-nya itu x kurang 1. Sengaja Ustaz datangkan soal yang bisa dibalik-balik, biar kita bisa buktikan. Oke, sebenarnya kita udah dapat fx x kurang 1. Udah tahu kita sebenarnya. Bagaimana cara atau langkah-langkah pengerjaan sehingga kita dapati fx-nya sama dengan x kurang 1. Nah, ini kali ini yang ditanya sebelah mana? Kalau sebelah kiri yang ditanya, beda anak Ustaz. Kalau sebelah kiri yang ditanya, caranya gini. Inverskan dulu si gx. Inverskan dulu si gx. Itu cara pertamanya. Coba, masih ingat? Siapa masih ingat cara menginverskan? Gx kita ganti dengan apa kemarin dulu? Gx kita ganti dengan apa? Apa misi menginverskan apa? Ganti lah dulu, ya kan? Kan gitu kemarin. Udah, yang tadinya Y sama dengan inverse itu kita mengupayakan supaya jadi apa? X sama dengan. Itu inverse. Yang tadinya Y sama dengan berubah menjadi X sama dengan. Ayo coba. Coba. Berarti dipindahkan kan? Iya. Halo. Inilah nih. Kurang diulang ini di rumah nih. Jadi misi menginverskan itu anak Ustaz, yang tadinya Y sama dengan, kita mau upayakan menjadi X sama dengan. Tapi gini caranya. X di sini positif nyebrang jadi negatif. Y di sini positif nyebrang jadi negatif. 2 enggak berubah tanda karena enggak ada perpindahan. Udah. Belum siap ini, belum X sama dengan. Arti X sama dengan itu betul-betul jadi positif. Bagaimana supaya jadi positif? Kali negatif, maka siapa jadinya? X sama dengan Udah, baru diapain? Udah X sama dengan, udah itu diapain kembali? Si Y-nya diganti jadi apa kemarin? Jadi Gx yang sebelumnya diinverskan, jadinya Y-nya berubah jadi X. Ini inversenya. Ini inversenya. Setelah kita inverskan, masukkan ini ke sini. Itu caranya. Memang lebih rumit kalau yang ditanya sebelah kiri ya anak Ustaz. Kalau sebelah kanan insya Allah lebih gampang. Tapi bukan berarti rumit, bukan berarti sulit. Rumit itu kan artinya dia penuh ada langkah-langkah lain yang harus kita jalani. Tapi insya Allah dapat gitu dia. Yang penting pahami konsepnya. Dah. Baru setelah kita inverskan dia, substitusikan ke sini. Maka gini caranya. Jadi kita dapatilah fx-nya. Coba. Berarti dapatlah fx-nya. Si x kurang 2 ini masuk ke sini, gantikan siapa? Coba mainkan. X kurang 2 tambah 1. Betul nggak? Kan tadinya X tambah 1. Si X-nya diganti X kurang 2. Jadinya X kurang 2 tambah 1. Berarti X kurang 2 tambah 1. Berarti berapa jawabannya nih? Itulah dia.
Sama kan? Sama enggak? Jadi anak-anak Ustadz, kalau yang ditanya nantinya sebelah kiri ya, kalau sebelah kiri yang ditanya, maka caranya itu inverskan dulu si GX. Pokoknya inverskan dulu yang diketahui, siapa di situ yang diketahui. Jangan Fok ya, jangan Fok atau Gof yang diinverskan. Siapa yang diketahui di antara dua itu? Kan biasa kalau ditanya Fx berarti diketahui Gx. Ditanya Gx diketahui Fx. Nah, berarti kalau yang ditanya Fx, inverskan si Gx. Setelah kita inverskan, masukkan dia ke dalam Foknya. Nanti Ustaz datangkan latihan. Ya. Oke. Kita sampai jam berapa? 11.10 ya. Ada 2 menit lagi. Jadi gitu konsepnya. Makanya Ustaz simpulkan di sini anak Ustaz. Perhatikan. Coba perhatikan. Apa kesimpulan yang Ustaz buat? 1 sama 2 udah, 1 sama 2 sudah paham insyaallah. Tinggal cari Fok sama Gof itu mencari hasil akhir. Kalau 3 sama 4 ini mencari unsur yang di tengah atau di dalamnya, oke? Jika diketahui Fx dan Fok, berarti ini yang ditanya yang diketahui sebelah mana? Kiri. Karena F kan di kiri nih. Berarti yang ditanya sebelah mana? Sebelah kanan. Si G yang ditanya sebelah kanan. G berada di kanan. Maka caranya langsung. Caranya yang sebelumnya, bukan yang terakhir Ustaz jelaskan. Karena yang ditanya sebelah kanan. Ya. Kalau yang nomor 4, ini dia. Jika yang diketahui GX, berarti GX kalau kita lihat posisinya pada Fok, dia sebelah mana? Sebelah kanan. Berarti kalau kanan diketahui, yang ditanya mana? Kiri. Ketika ditanya sebelah kiri lah, baru caranya seperti yang Ustaz baru contohkan tadi. Maka caranya apa? Ini dia. Pertama sekali inverskan GX. Ya, setelah diinverskan GX, hasil inverse tersebut disubstitusikan ke dalam Fox. Ikuti cara ini, ikuti kesimpulan yang Ustaz buat ini. Tengok bagus-bagus. Oh, tadi kata Ustaz Robi yang kalau yang ditanya sebelah kiri caranya gini. Kalau yang tanya sebelah kanan caranya gini. Ingat, antara kiri kanan, jangan terbalik. Oke, Ustadz mau tes. Misalkan gini. Semua aktifkan dulu mikrofonnya. Sedikit lagi. Aktifkan mikrofonnya. Ada Gof. Ada Gof. Ada Gof, ada GX. Ini diketahui. Yang ditanya Fx. Gimana caranya? Ilustrasikan aja. Berarti yang ditanya sebelah mana? Sebelah kanan. Kalau yang ditanya sebelah kanan, gimana tadi caranya? Yang gampang apa yang mudah? Ya sama lah, gampang sama mudah sama. Yang gampang apa yang sulit? Yang gampang, karena yang ditanya sebelah kanan. Ustadz balik. Diketahui ini tanya. Yang ditanya sebelah kanan atau kiri? Kiri. Berarti kalau sebelah kiri yang ditanya ini yang mudah atau yang sulit? Yang rumit. Iya, tapi rumit bukan berarti sulit. Bagaimana tadi caranya? Coba ilustrasikan dulu. Kalau gini kondisinya, siapa yang diinverskan, kemudian siapa yang disubstitusikan? Ayo, gimana caranya nih? Coba ilustrasikan. Siapa yang kita inverskan? Iya, inverskan Fx, betul. Hasil inversnya diapakan? Substitusikan, kemana? Ke Gof, oke. Siap. Baik, sampai di sini dulu pertemuan kita. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Ya, nah, insya Allah nanti saya datangkanlah
latihannya ya. Sudah datangkan latihannya. Bagaimana kalau ditanya samping kanan, bagaimana kalau ditanya samping kiri. Bahan praktek kita sampai sini. Insya Allah minggu depan kita ujian praktek. Oke, nanti Ustaz akan kabari bagaimana soalnya. Antum ulang-ulang ya tentang fungsi. Tapi sampai di sini dulu pertemuan kita dengan Ustaz. Lebih dan kurang Ustaz mohon maaf. Jika ada perkataan Ustaz yang mungkin yang tidak pada tempatnya dan mungkin tidak berkenan di hati antum, Ustaz mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.